Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayat Sabita dari Prodi PBA. Hari ini saya akan membahas topik tentang Hamzah bin Abdul Muthalib. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang biografi Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568. Merujuk dari tahun dilahirkan ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad. Dia adalah anak dari Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad dan adik berbeda ibu dari Abdullah yaitu ayah Nabi Muhammad. Artinya Hamzah dan Abdullah adalah adik kakak dengan satu ayah tetapi berbeda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasulullah juga terhubung dari pihak ibu. Pasalnya, Halah binti Wahib atau ibu Hamzah adalah saudara sepupu Siti Aminah atau ibu Nabi Muhammad. Dengan begitu, Nabi Muhammad dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih beliau berdua juga terhitung sebagai saudara persepupuan. Oleh sebab itulah, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi pada Rasulullah, bahkan sebelum beliau memeluk Islam. Kemudian, proses masuk Islam Hamzah bin Abdul Muthalib. Asal mula Hamzah memutus memeluk Islam adalah karena kejadian kaum musyrikin yang melempar kotoran unta kepada Nabi Muhammad. Mendapati cerita itu, sebagai seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian tegas, Hamzah merasa tidak terima. Dia pun menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panah. Dan beliau berkata, "Ketahuilah sekarang, aku telah mengikuti ajarannya. Jika kamu berani, silahkan saja membalas perlakuanku ini." Dan dari situlah Hamzah mulai memeluk Islam. Hamzah sempat dilanda keraguan karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas atas harga diri akan keluarganya yang tidak ingin disakiti. Kemudian Hamzah ada mengikuti peperangan, yaitu yang pertama, Hamzah mengikuti perang Badar di tahun 2 Hijriah. Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abu Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Karena keberanian luar biasa yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat muslim mendapat kemenangan dalam perang Badar. Yang kedua, Hamzah dalam perang Uhud, yaitu pada tahun 3 Hijriah. Setelah perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutannya antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yaitu perang Uhud. Dalam perang ini, para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Kemudian wafatnya Hamzah. Saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awas mencari dan mengincar Hamzah. Memang tidaklah sulit untuk mengenali di antara banyak orang karena kepala Hamzah selalu terpasang bulu burung unta, lazimnya tanda kepahlawanan di Arab masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani, maju dan merobohkan para lawannya dengan menebaskan pedang. Sementara itu, tiba-tiba seorang penunggang kuda yang bernama Shiba bin Abdul Uzza menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerangnya. Tentu saja Hamzah menyambut Shiba dan segera mengalahkannya dengan sekali tebas. Walau begitu, pengorbanan Shiba ini membuat posisi Hamzah terjangkau oleh Wahsy. Dia segera membidikan tombaknya yang tepat mengenai pinggang Hamzah bagian bawah hingga tembus ke depan. Saat peperangan telah selesai,
Hindun turun menuju area peperangan tadi serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib karena sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambilnya hati Hamzah kemudian dikunyah walau akhirnya tidak ditelan dan dimuntahkannya kembali. Kematian Hamzah membuat Nabi begitu sedih hingga kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasulullah ini. Karena keberaniannya itulah Hamzah pun dijuluki sebagai Asadullah, yaitu singa Allah. Cukup sekian dan terima kasih atas presentasi saya tentang Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.